apa kabarmu? Baik-baik saja bukan? Pak Vitus berharap kalian dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia selalu. Nah anak-anak, sebelum mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini, Pak Vitus minta kalian mempelajari dulu buku LKS-mu, LKS Matematika, halaman 82. Karena pelajaran hari ini yaitu mengenai titik dan garis. Yang Pak Vitus jelaskan dalam video ini adalah penjelasan dari materi yang ada di buku paket. Maka silahkan dibaca dulu buku paketnya, baru simak video ini. Nah anak-anak, untuk materi yang pertama Pak Vitus akan menjelaskan tentang titik. Pada buku LKS-mu tertulis bahwa titik adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan. Titik biasanya dilambangkan dengan noktah. Titik diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, atau D. Di sini yang ingin Pak Vitus jelaskan adalah kata noktah itu artinya sama dengan lambang. Jadi titik itu dilambangkan dengan bulatan semacam ini ya. Kalau kita menulis titik, noktah itu artinya lambang. Nah, untuk garis yang ingin Pak Vitus jelaskan adalah bahwa garis itu kumpulan titik-titik yang berjejer atau berjajar secara teratur dan berkesinambungan. Sehingga kalau diurutkan seperti ini, nah titik-titik ini akan berjejer membentuk pola garis. Kalau titik-titik ini dirapatkan sehingga tidak ada jarak, maka nanti terbentuk sebuah garis. Seperti itu ya anak-anak maksud dari garis. Yang kedua, Pak Vitus ingin menjelaskan mengenai garis lurus. Dari buku LKS-mu disebutkan bahwa garis lurus adalah garis memanjang tidak terbatas. Jadi sebenarnya ketika Pak Vitus menggambar garis seperti ini panjang ke kanan dan ke kirinya tidak terbatas ya. Dan satu hal yang perlu kalian cermati di sini bahwa garis lurus itu memiliki ujung kanan dan kiri berupa anak panah. Artinya anak panah ini menunjukkan arah bahwa garis ini tidak memiliki batas. Jadi kalau garis ini kita panjangkan, itu akan lurus panjang ke kanan terus, tidak ada batasnya atau ujungnya. Selanjutnya Pak Vitus akan menjelaskan mengenai sinar garis. Nah, dalam bukumu dikatakan sinar garis adalah garis yang diawali oleh sebuah titik seperti ini. Kemudian pada ujung lainnya berupa anak panah yang berarti bahwa ujung yang ada anak panahnya ini panjangnya tidak terbatas. Jadi ini lurus terus ke sana ya, sampai tidak terbatas. Nah, dari sini anak-anak dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau sebuah garis ujungnya berupa titik seperti ini, berarti dia memiliki batas. Kalau ujungnya anak panah seperti ini, berarti tidak memiliki batas. Artinya sinar garis ini ke arah kiri ini ada batasnya. Ini batasnya. Sedangkan ke arah kanan itu tidak ada batasnya. Terus ke kanan sampai di mana kita tidak tahu. Selanjutnya, ruas garis atau segmen garis. Nah, ruas garis atau nama lainnya segmen garis ini berupa garis yang di kedua ujungnya berupa lambang titik ya, lambang titik. Artinya
Artinya ruas garis itu panjangnya terbatas. Kalau ini kita beri nama A dan ini B, maka panjang ruas garis AB itu hanya sebatas ini anak-anak. Ya, jadi ada batasnya. Tidak seperti garis lurus tadi yang panjang tidak ada batasnya. Ya, sekali lagi karena di ujung kanan dan kirinya berupa tanda titik bulatan seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya Pak Vitus ingin menjelaskan apa itu garis vertikal dan horizontal berdasarkan keterangan di buku LKS-mu. Garis vertikal itu garis yang arahnya ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Dan kedua ujungnya berupa anak panah seperti ini. Nah, berdasarkan apa yang Pak Vitus jelaskan di awal tadi, berarti kalau kedua ujungnya anak panah, itu panjang ke atas dan ke bawahnya tidak terbatas. Iya, tepat sekali, tidak terbatas. Berarti garis vertikal ini mirip dengan garis lurus ya. Panjangnya tidak terbatas. Kemudian, apa itu garis horizontal? Garis horizontal itu yang mendatar seperti ini anak-anak. Dengan kedua ujung berupa anak panah. Sehingga panjang ke kanan dan ke kirinya tidak terbatas. Nah, anak-anak pada kelas 4 kita hanya mempelajari materi mengenai garis lurus dulu. Ya, padahal ada garis lengkung sebenarnya. Tetapi yang kita pelajari baru sampai garis lurus. Nanti ada garis vertikal, garis horizontal, kemudian tadi ada sinar garis dan ruas garis. Nah, lalu apa bedanya garis lurus, sinar garis, ruas garis, garis vertikal, dan garis horizontal? Garis lurus cirinya sebuah garis yang kedua ujungnya berupa anak panah. Jadi panjang ke kanan dan ke kirinya tidak terbatas. Garis lurus ini mirip dengan garis vertikal maupun horizontal. Bedanya kalau garis vertikal dan horizontal itu memiliki arah. Contoh, garis vertikal itu arahnya ke atas dan ke bawah. Sedangkan horizontal ke kanan dan ke kiri. Maka garis lurus yang Pak Vitus contohkan ini, yang Pak Vitus lingkari merah ini, bisa dikatakan sebagai garis horizontal. Sama ya, ini garis lurus ini dengan garis horizontal ini sama. Karena kebetulan Pak Vitus memberi contoh garis lurusnya menyamping ya, mendatar. Kalau Pak Vitus memberikan contoh garis lurusnya ke atas ke bawah seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa garis lurus ini sama dengan garis vertikal. Nah, setelah itu apa perbedaan garis lurus dengan sinar garis? Kalau garis lurus kedua ujungnya anak panah, kalau sinar garis salah satu ujungnya itu adalah titik, kemudian ujung yang lain anak panah. Sehingga ujung yang sebelah kiri ini memiliki batas, yaitu batasnya ini. Sedangkan ujung yang sebelah kanan tidak terbatas. Ini lurus terus. Sampai kemana kita tidak tahu. Itu bedanya dengan garis lurus. Nah, sedangkan perbedaan garis lurus dan sinar garis dibandingkan dengan ruas garis. Kalau ruas garis kedua ujungnya berupa titik. Sehingga pada kedua ujungnya apabila diberi tanda nanti terlihat batasnya ada
Ya, ada di situ. Oke, jelas ya anak-anak ya. Nah, Pak Vitus berharap dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian semakin memahami materi matematika mengenai titik dan garis dari buku LKS-mu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah.